Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi menganalisis financial leverage. Kelompok 11 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Sofia Zakiati Nur dengan NIM 2020 11212. Yang kedua, Widya Rahmawati dengan NIM 2020 11525. Yang ketiga, Nadia Kurniasari dengan NIM 2020 11548. Yang keempat, Deva Yesika Rahman dengan NIM 2020 11627. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Widya Rahmawati. Kepada Kak Widya, saya persilakan. Pengertian finansial leverage. Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. Penggunaan aktiva dengan biaya tetap adalah dengan harapan bahwa revenue yang dihasilkan oleh penggunaan aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Maka pada financial leverage, penggunaan dana dengan beban tetap itu adalah dengan harapan untuk memperbesar pendapatan per lembar saham biasa. Masalah financial leverage baru timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Seperti halnya masalah operating leverage baru timbul setelah perusahaan dalam operasinya mempunyai biaya tetap. Perusahaan yang menggunakan dana dengan biaya tetap dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan atau efek yang positif kalau pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu. Indifference point antara utang dengan saham biasa. Perbedaan tingkat EBIT akan mempunyai income effect yang berbeda terhadap EPS pada berbagai pertimbangan pembelanjaan atau financing mix. Pada suatu tingkat EBIT tertentu, suatu perimbangan pembelanjaan utang saham bisa 40-60 atau leverage faktor 40%, mempunyai income effect yang paling besar terhadap EPS dibandingkan dengan pertimbangan yang lain. Misalkan 15-85 LF 15% atau 0-100 LF 0%. Apabila tingkat EBIT turun misalkan, maka mungkin pertimbangan yang lain yang mempunyai efek yang paling menguntungkan terhadap EPS. Untuk dapat mengetahui pertimbangan pembelanjaan yang mana yang mempunyai income effect yang terbesar terhadap EPS pada setiap tingkat EBIT, maka perlulah ditentukan lebih dahulu indifference point antara berbagai pertimbangan pembelanjaan tersebut. Apabila suatu perusahaan sebelumnya sudah mempunyai obligasi dan akan mengeluarkan obligasi baru, maka rumus perhitungannya indifference point di muka perlu diadakan penyesuaian. X kurung buka 1 min T kurung tutup dibagi S1 sama dengan kurung buka X min C kurung tutup kurung buka 1 min T kurung tutup dibagi S2. X EBIT pada titik indifference point. C1 jumlah bunga dalam rupiah yang dibayarkan dari jumlah pinjaman yang telah ada. C2 jumlah bunga dalam perusahaan yang dibayarkan baik untuk pinjaman yang telah ada yang lama maupun pinjaman yang baru. S1 jumlah lembar saham biasa yang beredar kalau tambah dan dipenuhi dengan hanya menjual saham baru. S2 jumlah lembar saham biasa yang beredar atau kalau tambahan dana dipenuhi dengan hanya mengeluarkan obligasi baru atau mengeluarkan obligasi baru bersama-sama dengan mengeluarkan saham baru. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perhitungan indifference point saham preference saham biasa. Pada prinsipnya, cara perhitungan indifference point saham preference saham biasa sama dengan perhitungan indifference point utang saham biasa.
Hanya pada saham preferen perlu ada penyesuaian atau adjustment. Adjustment perlu diadakan karena bunga utang merupakan tax deductible expense yang berarti mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan dividen saham preferen bukan merupakan tax deductible expense. Bunga dikurangi dari EBIT sedangkan dividen saham preferen diambil dari EAT. Tingkat bunga dihitung atas dasar sebelum pajak atau before tax basis sedangkan dividen saham preference atas dasar sesudah pajak atau after tax basis. Berhubungan dengan itu, maka perlu diadakan adjustment untuk menjadikan dividen saham preferen menjadi atas dasar sebelum pajak seperti halnya bunga utang. Adjustment dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 1 dibagi 1 mente atau dividen saham preferen atas dasar sesudah pajak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perhitungan indifference point saham preferen saham biasa. Pada prinsipnya, cara perhitungan indifference point saham preferen saham biasa sama dengan perhitungan indifference point utang saham biasa. Hanya pada saham preferen perlu ada penyesuaian atau adjustment. Adjustment perlu diadakan karena bunga utang merupakan tax deductible expense yang berarti mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan dividen saham preferen bukan merupakan tax deductible expense. Bunga dikurangi dari EBIT sedangkan dividen saham preferen diambil dari EAT. Tingkat bunga dihitung atas dasar sebelum pajak atau before tax basis sedangkan dividen saham preference atas dasar sesudah pajak atau after tax basis. Berhubungan dengan itu, maka perlu diadakan adjustment untuk menjadikan dividen saham preferen menjadi atas dasar sebelum pajak seperti halnya bunga utang. Adjustment dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 1 dibagi 1 mente atau dividen saham preferen atas dasar sesudah pajak. Sekian presentasi dari kami. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya ditulis di kolom yang sudah kami sediakan, dan kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.